Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat ya? Ayo sekarang kita belajar IPA, yaitu membahas tentang perubahan materi. Tentunya kalian masih ingat apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruangan. Macam-macam perubahan materi ada dua. Satu, perubahan secara fisika. Dua, perubahan secara kimia. Perubahan secara fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi antara zat awal dengan zat yang kedua yaitu sama. Meskipun berubah, tapi tetap sama. Adapun ciri-ciri perubahan fisika. 1. Perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya saja, tetapi tidak pada sifatnya. Jadi wujudnya yang berubah, sifatnya tidak. Ciri yang kedua, zat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan pada bentuk semula. Jadi hasil perubahannya, zat yang hasil perubahan itu bisa dikembalikan lagi pada zat awal. Nanti untuk contoh-contohnya ada di belakang. Ciri yang ketiga yaitu sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Contoh-contoh perubahan fisika. Yang pertama, perubahan fisika karena wujud. Nah ini tadi ciri-cirinya yaitu tadi bahwa yang berubah hanya wujudnya saja. Coba kalian lihat. Yang pertama, kapur barus jika dibiarkan pada tempat terbuka akan berubah menjadi gas. Kalau kalian perhatikan, ini terjadi perubahan wujud, yaitu dari wujud apa? Wujud padat. Kapur barusnya padat akan berubah menjadi gas. Kemudian contoh berikutnya. Bongkahan es apabila dibiarkan pada tempat terbuka akan berubah menjadi cair. Coba kalian perhatikan, bongkahan es ini dari wujud apa? Wujud padat akan berubah menjadi wujud cair. Kemudian yang ketiga, air jika dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap air. Ini dari zat cair berubah menjadi zat gas. Nah, ketiga contoh ini yang berubah hanya wujudnya saja. Kemudian, contoh perubahan fisika karena bentuknya. Nah, ini tadi yang merupakan ciri perubahan fisika yaitu salah satunya yaitu apa? Bahwa dari zat asal zat hasil perubahan bisa dikembalikan lagi ke zat asal dan antara zat asal dengan zat hasil perubahan sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Contoh, kursi yang terbentuk dari kayu. Jadi awalnya berupa gelondongan kayu, kemudian dirubah bentuk menjadi kursi. Tapi tetap materi dasarnya itu berupa kayu. Kemudian ada aluminium yang berupa lembaran. Ini nanti akan diubah bentuknya menjadi panci, centong, sudel, serok, dan sebagainya. Ini juga gitu, antara panci dan yang lainnya tadi sama, yaitu dari aluminium. Kalau ini bentuknya ini dirubah, panci ini misalnya dibongkar ya, istilahnya dirusak lah ya. Ini ya tetap aluminium, tidak berubah. Contoh perubahan fisika yang ketiga yaitu perubahan fisika karena ukuran. Jadi ukurannya saja yang berubah. Contoh, biji kopi ditumbuk menjadi bubuk kopi. Hanya ukurannya saja. Kemudian beras dihaluskan menjadi tepung beras. Batu dipecah menjadi kerikil. Nah, ketiga contoh itu merupakan contoh-contoh dari perubahan fisika. Kemudian perubahan zat yang kedua yaitu perubahan secara kimia. Apakah itu perubahan secara kimia?
yaitu perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asal. Jadi kalau yang perubahan secara kimia ini nanti antara zat asal dengan antara zat awal dengan zat hasil perubahan itu tidak sama. Ciri-ciri perubahan secara kimia. 1. Terjadi perubahan warna. Contohnya ini pada apel yang mengalami pembusukan, ya. Yang kalau masih bagus, ya, belum mengalami pembusukan warnanya merah, tapi kalau sudah mengalami pembusukan akan timbul bercak-bercak hitam, bercak-bercak abu-abu dan sebagainya. Ciri yang kedua, terbentuknya gas. Coba kalau kalian perhatikan dalam proses pembuatan roti atau donat, ya, ini asalnya itu kan adonannya kecil, tapi karena di dalam adonan itu diberi obat pengembang, ya, sehingga akan menghasilkan gas di dalam adonan itu, maka mengembang. Ciri yang ketiga, terjadi perubahan suhu. Kalau kalian perhatikan ada kertas dibakar, suhunya lebih tinggi sehingga terasa panas di sekitar ini. Ciri yang keempat, yaitu terbentuknya endapan. Ini sudah tidak asing lagi, terutama bagi kalian yang perempuan, ya. Ini biasanya panci yang kalian gunakan untuk merebus air, yang tadinya itu awalnya bagian dalamnya itu putih sekali, seperti tidak ada kotorannya sama sekali, tapi lama-kelamaan karena dipakai sudah lama bertahun-tahun untuk merebus air. Nah, air itu kan ya tidak 100% bersih toh, Nak. Memang kelihatan bersih, cuman mungkin ada endapan-endapannya, ya. Nah, ini lama-kelamaan endapan itu nanti akan timbul kerak ini, warna-warna putih bagian dasar panci. Nah, itu termasuk juga perubahan secara kimia. Contoh perubahan secara kimia. 1. Kertas dibakar menjadi abu. 2. Ketela pohon difermentasi menjadi tape. 3. Sampah organik atau sampah dari sisa-sisa makhluk hidup. Jika dibiarkan akan membusuk. Nah, dari contoh nomor 1 sampai nomor 3 ini, ya, ini menunjukkan bahwa antara zat awal dengan zat hasil perubahan itu tidak sama. Misal tadi kertas, ya kalian tahu sendiri kertas itu seperti apa. Kemudian kalau sudah dibakar menjadi abu, ini kan sudah berubah. Kemudian ketela pohon, singkong, difermentasi atau dikasih ragi akan berubah menjadi tape. Ini hasil juga sudah berubah. Ini ada rasa kecut, ada rasa manisnya, ada gasnya. Kemudian sampah organik juga gitu. Akan pembusukan. Nah, kalau sudah membusuk, apa yang terjadi ini? Akan timbul bau yang tidak sedap. Kemudian udaranya tidak nyaman dan sebagainya. Ya, muncul bau tidak sedap. Warnanya juga sudah akan berubah. Nah, itulah contoh-contoh dari perubahan kimia.